Belum ada tanda-tanda benar-benar bergerak. Semua terlihat seperti diam, tapi justru itu yang paling berbahaya. Kayaknya belum ada tanda-tanda untuk bergerak. Semoga saja semuanya cepat selesai. Nah, ini Gamsunoro. Tapi kalau Pertamina Pride belum gua cek lagi posisinya sekarang. Yang jelas, yang ada-ada dulu persis di sebelah kami. Selat Hormuz belum benar-benar tenang. Saat Washington mengklaim jalur aman mulai dibuka, Teheran justru menegaskan bahwa otoritas di perairan paling strategis. Dunia itu tidak bisa dipisahkan dari keputusan Iran. Di saat yang sama, pembicaraan 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Sementara front Lebanon terus membuat gencatan senjata tampak rapuh, belum utuh dan belum menyentuh akar konflik. Karena itu, pertanyaan hari ini bukan sekadar apakah perang sudah berhenti, melainkan siapa yang sekarang sanggup memaksakan aturan baru di kawasan, menentukan harga eskalasi, dan mengubah Selat Hormuz dari jalur dagang menjadi alat tekan geopolitik paling berbahaya. Yang diperebutkan di Selat Hormuz hari ini bukan sekadar jalur pelayaran, tetapi hak untuk menentukan siapa yang berkuasa atas denyut energi dunia. Ketika Amerika menyatakan kapal perangnya bergerak membuka jalur aman, Washington sedang mengirim pesan bahwa mereka masih memegang kendali. Tetapi ketika Iran langsung membantah dan menegaskan bahwa izin transit berada di tangan Angkatan Bersenjata Republik Islam, Teheran mengirim pesan yang jauh lebih besar. Iran ingin menunjukkan bahwa perang panjang yang mengguncang kawasan belum mengembalikan keadaan ke tangan Amerika. Justru sebaliknya, Iran ingin membuktikan bahwa setelah semua serangan itu, Washington tetap belum bisa memulihkan normalitas tanpa berhadapan langsung dengan realitas baru yang dipaksakan Teheran. Karena itu, pembicaraan di Islamabad tidak bisa dibaca sebagai proses damai yang tenang dan terarah. Perundingan 21 jam yang berakhir, tanpa kesepakatan menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Perang mungkin dijeda, tetapi tujuan politiknya belum berubah. Amerika datang dengan harapan bisa memaksa Iran menerima syarat-syarat strategisnya. Iran datang dengan keyakinan bahwa apa yang gagal dipaksakan lewat serangan tidak bisa dirampungkan di meja negosiasi. Hasilnya adalah kebuntuan. Dan kebuntuan ini penting, karena memperlihatkan bahwa setelah berminggu-minggu konflik, tidak ada pihak yang benar-benar berhasil memaksa lawannya menerima definisi kemenangan sepihak. Di titik inilah Selat Hormuz berubah dari jalur dagang menjadi alat tekan geopolitik paling berbahaya di kawasan. Selat ini bukan sekadar lintasan kapal tanker. Ini adalah urat nadi energi global. Siapapun yang bisa mengganggu ritmenya, memperlambat arusnya, atau membuat dunia ragu terhadap keamanannya, otomatis sedang menekan pasar, harga, dan kalkulasi politik negara-negara besar. Iran memahami logika itu. Karena itu, Teheran tidak harus selalu menutup total untuk menciptakan guncangan. Cukup menjadikannya wilayah sengketa. Cukup menanamkan rasa bahwa jalur ini tidak lagi bergerak dalam keadaan normal. Iran sudah mengubah selat itu menjadi kartu tawar dengan nilai luar biasa besar. Nilai mengkefati benturan narasi antara Washington dan Teheran jauh lebih penting daripada sekadar soal duel. Kapal perang benar-benar lewat atau tidak. Amerika ingin dunia percaya bahwa mereka masih bisa bergerak, masih bisa mengamankan laut, dan membuka jalur perdagangan internasional. Iran ingin dunia percaya bahwa bahkan setelah perang besar, Amerika tetap tidak bisa bertindak seolah kawasan ini kosong dari otoritas Teheran. Jadi yang bertabrakan bukan hanya kapal dan pernyataan resmi, tetapi dua klaim tentang siapa yang berhak menentukan aturan. Di dalam konflik seperti ini, persepsi atas kendali seringkali hampir sama pentingnya dengan kendali itu sendiri. Siapa yang terlihat memegang kendali, dialah yang perlahan membentuk kenyataan politik berikutnya. Baik, masalahnya konflik ini tidak berhenti di Hormuz. Lebanon terus membuat seluruh proses negosiasi tampak rapuh dan belum utuh. Iran menegaskan bahwa tidak ada penyelesaian nyata selama tekanan terhadap Lebanon terus berjalan. Sementara Amerika dan Israel cenderung memperlakukan front Lebanon sebagai jalur yang terpisah dari gencatan senjata Iran-Amerika. Ini bukan detail kecil. Ini perbedaan cara membaca perang. Bagi Washington, konflik harus dipersempit agar negosiasi bisa dikendalikan. Bagi Teheran, semua front saling terhubung. Selama perbedaan ini belum diselesaikan, setiap jeda akan tetap rapuh. Di atas kertas mungkin ada gencatan senjata, tetapi di lapangan struktur konfliknya masih hidup. Itulah sebabnya klaim kemenangan, Amerika belum otomatis berubah menjadi kendali strategis penuh. Amerika boleh mengklaim telah memukul kemampuan Iran. Tetapi selama Hormuz belum kembali normal, selama jalur energi dunia masih dibayangi ketidakpastian, dan selama front Lebanon terus memanas,
maka kemenangan itu belum selesai diterjemahkan menjadi kontrol kawasan. Disinilah inti persoalannya. Unggul dalam serangan tidak otomatis berarti unggul dalam hasil akhir. Menang secara tempur belum tentu berarti menang secara politik. Dan justru di ruang inilah Iran bertahan, bukan dengan membuktikan bahwa mereka tidak bisa diserang, tetapi dengan membuktikan bahwa mereka belum bisa dipatahkan. Perbedaan itu sangat penting. Negara yang tidak bisa dipatahkan selalu lebih berbahaya daripada negara yang sekadar mengklaim dirinya kuat. Iran sedang membangun pesan bahwa lawan mungkin bisa menyerang, merusak, bahkan membunuh. Tetapi belum mampu memulihkan kawasan tanpa memperhitungkan posisi Teheran. Karena itu, Iran tidak hanya berbicara soal nuklir. Iran membawa Hormuz, sanksi, aset yang dibekukan, tekanan regional, Lebanon, dan keamanan di kawasan ke dalam satu paket. Pesannya jelas, jika Iran ditekan, kawasan ikut menanggung akibatnya. Dengan cara itu, Teheran memaksakan persamaan baru. Bukan dengan mengatakan mereka tak terkalahkan, tetapi dengan menunjukkan bahwa biaya untuk mengabaikan Iran kini terlalu mahal. Pakistan dalam situasi ini tampil sebagai penyangga yang menahan konflik agar tidak langsung meledak lagi. Tetapi mediasi Islamabad juga menunjukkan batas keras diplomasi. Pakistan bisa membuka pintu, mempertemukan delegasi, dan menjaga komunikasi tetap berjalan. Namun tidak bisa sendirian menyelesaikan benturan strategi yang terlalu dalam. Ketika Amerika ingin pembatasan tegas, ketika Iran menolak menyerahkan kartu terbesarnya, dan ketika front regional tetap hidup, mediator hanya bisa membeli waktu, bukan penyelesaian. Itulah sebabnya gagalnya putaran Islamabad bukan sekadar kegagalan teknis. Itu adalah bukti bahwa diplomasi masih bergerak di bawah bayang-bayang perang, bukan di atas fondasi kepercayaan. Kesimpulannya sederhana tapi keras. Jeda 2 minggu ini bukan tanda kawasan sudah tenang. Ini hanya ruang sempit untuk menghitung ulang langkah berikutnya. Amerika ingin memastikan Iran tidak memakai jeda untuk menguatkan posisi. Iran ingin memastikan lawannya tidak mengubah meja perundingan, menjadi alat untuk merebut apa yang gagal diraih lewat serangan. Israel menjaga tekanan di Lebanon. Dunia energi menunggu dengan cemas. Karena setiap gangguan baru di Hormuz bisa kembali mengguncang pasar internasional. Maka membaca situasi ini sebagai proses damai yang sedang tumbuh adalah kesalahan. Yang sebenarnya terjadi adalah perebutan hak untuk menentukan seperti apa. Normal baru di Asia Barat, Washington ingin normal berarti jalur laut, terbuka di bawah bayang-bayang kekuatan Amerika. Teheran ingin normal berarti Iran diakui sebagai kekuatan yang tidak bisa disingkirkan. Selama dua definisi itu belum bertemu, negosiasi akan terus tersendat. Gencatan senjata akan tetap rapuh. Dan konflik ini akan selalu punya peluang untuk meledak lagi. Jadi inti sebenarnya bukan apakah perang sudah selesai. Intinya adalah siapa yang akhirnya berhasil memaksa kawasan menerima aturan baru. Dan sampai itu terjawab, Selat Hormuz tidak akan sekadar menjadi jalur dagang. Ia tetap menjadi simbol bahwa perang boleh melambat, tetapi perebutan kendali belum berhenti. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।